Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semuanya untuk memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mengatur seluruh manusia, seluruh makhluk di permukaan bumi, baik yang bergerak di siang hari maupun di malam hari, yang bergerak dalam bumi maupun di permukaan bumi, yang bergerak di laut maupun seluruh ikan yang ada dalam laut yang dalam. Dia menghidupkan dan mematikan, juga dia mengatur siapa yang akan menjadi Bupati Taliabu dan siapa yang dia akan mencabut dari kekuasaan juga yang dia kehendaki. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, pada malam ini kita bertemu di tempat ini karena rahmatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah mencatat sebagai catatan yang baik di sisinya, yang kita akan diperlihatkan di pada masa nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena di tengah kesibukannya suasana malam ini, apalagi saya ini sudah pembicara yang ke-8, jadi tentu banyak yang didengar, masih menyikan waktunya, masih setia mendengarkan, juga mudah-mudahan apa yang Bapak langkahkan ke tempat ini sekali lagi dicatat sebagai catatan yang baik. Juga saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena saya berada di depan Bapak-Bapak ini tidak terlepas daripada dukungan daripada masyarakat Salati yang kurang lebih ada 100 yang membuat pernyataan dukungan yang kami menjadi syarat. Jadi dalam proses pilkada ini, tadi saya di mobil ada yang bisik saya, supaya saya ini perlu jelaskan, bahwa dalam proses pilkada ini ada yang menggunakan perahu partai, dan ada yang menggunakan partai perahu masyarakat. Saya dalam proses mengikuti pencalonan ini, dari awal saya sudah berpikir, padahal saya ini orang partai. Tetapi kenapa saya tidak gunakan partai? Kalau ada informasi yang menyampaikan bahwa saya pernah melamar di partai, 100% bohong. Karena saya dari awal sudah berpikir bahwa mengurus partai itu terlalu berliku, terlalu tajam, terlalu curang, jalannya terlalu berat, terlalu banyak liku-likunya. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa kenapa saya tidak bersama-sama dengan rakyat untuk mengambil dukungan. Tentu aratak market partai, kalau kita gunakan partai aratan dan hakit itu Teofino tamu apa partai. Intaraku gunakan te perahu masyarakat tanah, araku mawat hekente Teofino aku te masyarakat. Itu yang membedakan itu pertama. Jadi beda. Aman kuafa aktif militer menanggaran partai itu justru yang tidak ada partai ini kita tidak disandra. Karena arane lakuti yakutian anak kumage kai komi akan dibagi kepada masyarakat. Tidak akan kalau ada dia punya opinya itu tidak akan diberikan kepada partai tapi akan diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam proses saya mengikuti proses ini, sesungguhnya saya bersama Nyonya sudah kita berembuk dan saya disarankan Bapak istirahat. Sudah cukup konsentrasi untuk kita berpikir perjalanan panjang.
menuju hadapan Tuhan. Saya lebih banyak urus masjid, tapi bukan berarti tidak ada pekerjaan. Pekerjaan saya di bawah-bawah sekalipun hanya duduk-duduk, hanya tanda tangan, tetapi besar. Bukan karena ada isu bahwa tidak lagi pekerjaan di bawah-bawah, bukan. Tapi pekerjaan saya di bawah-bawah, satu kali tanda tangan ratusan juta saya terima. Karena ada orang di kampung ini, mengatakan tidak ada penghasilan lagi, sehingga saya datang ke sini. Padahal dia kumpul semuanya, belum tentu kita akan sama. Pak Haji Jawarudin datang mengajak saya, Pak Bidin, kalau kamu tidak mau, hampir dipastikan tidak ada calon selain dari mereka. Mereka akan bersandiwara dan mereka akan bermain pada mereka-mereka saja. Dan pertarungan tidak seru. Permainan tidak akan seru kalau hanya mereka yang akan bertarung. Maka mesti ada calon lain yang akan bertarung. Dalam perenungan panjang, pada akhirnya ajakan, karena kenapa saya memilih istirahat? Saya berpikir bahwa apa yang dicari orang ini, yang direbut orang siang dan malam, panas dingin, tidak tahu capek. Saya hitung-hitung, saya sudah dapat. Sudah ada pada diri saya. Artinya saya minta maaf ini. Artinya tidak lagi kami melakukan umur. Kayak aku tak kapur, aku minta maaf, nana. Karena nek pakai demi aku. Pasal disampaikan. Akhirnya saya mau calon bupati ini bukan karena saya mau mencari di sini, bukan. Menjadi bupati inilah tempatnya untuk kita mengabdi. Apalagi tak kemana komea. Tenteng ay tanga ko anay pakai kalau mau dua anak kan aku. Dan berkali-kali mau anggaran nana. Ita lo may kalau mondo-mondo. Karena bukan lakoi. Makanya ketika aku masih bicara lagi, artinya korupsi. Karena aku itu kan identik dengan korupsi. Saya minta maaf, ternyata ada yang tidak bahasa daerah ya, bahasa ada kita dari saudara kita dari orang yang memang harus menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya saya mengambil ikhtiar, saya bilang kalau begitu mari kita sama-sama. Tetapi temani saya dan saya masyarakat harus temani kita bersama-sama untuk kita berjuang menuju perubahan. Tadi Pak Sulaiman sudah menjelaskan, teman-teman tadi dari semua pembicara tadi sudah menjelaskan, dari perjalanan panjang kami keliling Pulau Taliabu. Menurut keterangan masyarakat di setiap tempat kami bertemu, bertatap muka dengan masyarakat dalam acara seperti ini, mereka mengatakan bahwa kampanye yang dilakukan ABRI yang terbanyak yang dihadiri dibanding dengan calon-calon yang lain. Ini menurut masyarakat di semua titik yang kami kunjungi. Di semua tempat-tempat yang kami kunjungi, yang kami lakukan, kami tanya seperti apa yang dilakukan. Menurut mereka bahwa kampanye yang dilakukan oleh ABRI calon bupati nomor urut 3 itu yang paling banyak yang dihadiri. Mereka rata-rata memobilisasi dari tempat-tempat desa lain dikumpul pada satu tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pulau Taliabu ini kalau diibaratkan manusia, ini sakit parah.
Ini sakit parah. Dan sakit parahnya ini Taliabo, ini memerlukan dokter yang spesial untuk mengurusnya, untuk mengobatinya. Bukan orang yang baru mau belajar. Yang baru selesai kuliah, belum pernah kerja di mana-mana, tiba-tiba calon bupati. Atau calon bupati yang ijazahnya palsu. Belum apa-apa kita sudah dibohongi. Tadi pembicara pertama sampai ke-7 sudah menjelaskan bahwa bupati yang kita akan pilih ini adalah bupati yang antara lain akan mengurus uang kurang lebih 900 miliar setiap tahun. Tahun ini 900 miliar, tahun depan dikasih lagi 900 miliar. Tahun depannya kasih lagi selama 5 tahun. Ini yang kita akan pilih ini. Pertanyaannya selanjutnya, uang sebanyak itu kamu apakan itu? Ini yang harus didengarkan. Jangan sampai uang yang sebanyak ini hanya digunakan putar keliling Eropa. Atau dia belikan tas istrinya yang ratus-ratus juta. Bagaimana, apa yang mau dilakukan jika Abidin Jawa bersama Deddy Mirjan terpilih jadi bupati dengan uang yang kurang lebih ada 900 miliar per tahun? Apa yang mau dilakukan? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil, Pak Saudara Suruh Deddy Mirjan, bahwa yang pertama yang kita akan lakukan adalah kita mencoba berusaha supaya duit ini jangan ada yang curi. Karena selama ini kita tidak bisa membangun karena ternyata uang ini banyak yang curi. Ya contohnya itu jalan di depan kita itu. Bocor. Jalan di depan kita itu tidak selesai karena uangnya dicuri. Kalau uangnya tidak dicuri, pasti selesai. Maka pertama itu tadi bahwa kita akan mencegah, menutup pintu-pintu korupsi. Menutup pintu-pintu kebocoran. Karena dia bocor. Kemudian menutup pintu-pintu gaya boros. Bupati itu tidak perlu gaya mewah, sederhana. Kita ini orang kecil, dari saya dulu masih kecil, masih sekolah, sering jual ikan di kampung ini, kiri. Baru-baru tekenta, kentau poro. Setelah itu kita lakukan, kalau seandainya semua korupsi, pencuri di uang ini kita sudah tahan, bocornya juga kita sudah tutup, gaya mewah kita sederhana saja, ini kita bisa atasi, baru bisa kita membangun. Sepanjang masih ada yang korupsi, sepanjang masih banyak pencuri, pasti tidak bisa kita membangun. Maka dari saya bersama Pak Wakil itu harus mencegah itu, berupaya jangan menodai harta yang dicari selama ini dengan uang-uang yang tidak benar itu. Baru kita cepat membuka keterisolasian. Kita di utara ini masih ada baiknya. Tetapi kalau kita merenung, kita lihat saudara-saudara kita di selatan. Mereka sudah tidak punya lampu. Mereka jalannya tidak ada. Teleponnya tidak ada. Kalau musim
selatan, kiamat. Kalau di agak timur ke sana, saudara-saudara kita di kandang. Hanya karena kandangnya terlalu besar, mereka tidak sadar bahwa sementara mereka dikurung. Coba lihat itu Samuya, dia dikurung satu kurung dia. Parigi, dia satu kurung, satu kandang. Tubang, dia satu kandang. Pelu satu kandang. Kabaya satu kandang. Artinya baku dekatan, tapi mereka tidak bisa interaksi karena tidak ada jalan. Tidak pernah ketemu, sulitnya untuk ketemu. Kalau waktu angin utara, kayak seperti kiamat itu daerah. Sama dengan penjara. Padahal kita sebagai bupati, apalagi manusia yang kita kandang, sapi saja yang terikat, Allah akan menuntut kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi manusia. Makanya saya kasih tahu Pak Haji Gahorun, ini amanah berat ini. Ini bukan ringan ini sih. Saya angkat tangan dengan angkat kaki ini, Pak. Karena di dunia saya bisa pertanggungjawabkan, tapi di hadapan Tuhan kita akan ketemu. Kalian akan tuntut saya kalau saya salah ini. Bukan hari panggilan, hari pada telepon. Jangan bukan gagah-gagahnya ini, bukan. Kalau mau cari duit, kita usaha. Jangan usaha di tempat ini, Pak. Kita berusaha di penelitian orang banyak ini, Pak. Apa berubah tak kita tekene? Kau nak kau marah tahu kita? Maka akan cepat kami akan buka jalan. Ringkas Pulau Taliabu. Saya pastikan bahwa untuk jalur utara, saya pikir di tahun pertama kita bisa selesaikan. Sehingga di tahun kedua, kita akan beli mobil bus yang akan menghubungkan antara desa ke desa, sampai di pusat ibu kota, Bapak naik turun, tinggal bayarnya perhatikan KTP Taliabu. Gratis. Jadi semua yang saya sampaikan ini biar kita tanda tangan di atas meterai. Saya siap. Karena ada duitnya. Kalau mereka dia katakan duit sedikit, kalau saya banyak itu duit. 800 miliar itu banyak. Coba nikah saja 800 miliar kali 10 tahun itu 8 triliun. 8 triliun itu kalau ditukar dengan uang logam dibuang di laut sana itu sampai di bagai sana itu dia jadi kara. Apalagi hanya USPC ini yang kecil ini. Jadi timbunan keliling Taliabu ini bisa. Tapi kenapa tidak bisa? Karena banyak pencuri di dalamnya. Selanjutnya, program yang kami akan lakukan adalah Bapak-bapak, kita datang di Taliabu ini sudah puluhan tahun. Ada yang datang ke Taliabu ini tahun 50-an. Ada yang 60-an. Dan kebanyakan di tahun 70-an. Tahu enggak? Bahwa wilayah Pulau Taliabu ini, semua kebun-kebun kita, itu sudah menjadi kawasan tambang. Karena wilayah tambang di Pulau Taliabu ini sudah melebihi daripada luas daratan Pulau Taliabu. Artinya apa? Di tempat kita berdiri ini juga ada menjadi wilayah tambang. Kalau kita tidak cepat mengamankan kita punya tanah-tanah, kebun-kebun kita, tidak menutup kemungkinan besok kita diusir. Tidak menutup kemungkinan kita punya kebun-kebun, cengkeh-cengkeh kita ditabrak. Ada orang yang akan cari gara-gara. Maka kami punya program untuk menyelamatkan ini semua. Kita akan berupayakan untuk membuatkan sertifikat. Supaya ada pegangan kita. Para yang mau tuh bara gara-gara,
Tidak kamu anak, kalau lompat ke sesebek kita mana? Dan saya harap kepada yang lain yang berada pada kutub lain, tolong sadar. Kalau kalian tidak sadar itu ke MPE. Kayak ke MPE dorong umum sampai jangan miu. Ke mana mau kata neraka mana? Ke mana ke puji-puji ya. Artinya saya bicara ini, nanti kalian kesudahan lihat kesudahannya. Kalau ada yang mendukung orang yang seperti ini, sudah jalan seperti ini keadaannya, udah anak-anak. Artinya kalau KMP dia rumi, KMP dia nami, kalau KMP dia nami APP itu cumi. Saya minta maaf ini, saya harus bicara dan harus saya sampaikan. Karena sebuah kebenaran itu harus disampaikan, sekalipun pahit. Jangan karena kepentingan pribadi, kemudian kita korbankan kepentingan banyak. Sadar tidak sadar itu tadi, bahwa seluruh wilayah daratan ini, Pak, ini sudah menjadi wilayah Katam, Pak. Arah ikut cepat kita amankan ini, kita punya tanah-tanah, Pak. Habis. Sementara kalau mereka, Pak, tidak akan mungkin itu, Pak. Program itu akan dilakukan karena mereka merasa diuntungkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami punya program buat pegawai negeri sipil P3K. Kami akan tambah penghasilannya dalam bentuk TPP. Dan kami bayarkan setiap bulan. Tanpa ada potongan. Begitu pula para perangkat desa dan kepala desa dan para hakim sara. Kami akan tambah penghasilannya dan kami bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Buat masyarakat, kami akan alokasikan anggaran 1 miliar satu desa untuk usaha. Kawasan Salati kita akan jadikan pusat budidaya. Apakah itu budidaya teripang? Apakah budidaya kepiting? Apakah itu budidaya udang? Apakah budidaya ikan bandeng? Apakah itu budidaya borona? Dan semua kita akan hubungkan dengan pasar. Pemerintah akan uruskan pasarnya. Pasarnya di mana yang mahal di bumi, kita akan cari. Supaya kalian sejahtera. Jadi duit yang 1 miliar ini hanya khusus untuk usaha. Tidak diperuntukkan untuk jalan usaha tani. Nanti usaha jalan tani kita alokasikan di anggaran lain. Artinya 18 miliar ini kejelasan atau bagaimana atau dia. Itari amai kayak kalau pikir komiu. Buntu teh artis. Nah pikiri. Ada yang main tahu kalau kombo atau pantai programnya. Gila, tidak akan mungkin. Uangnya dari mana? Ada uang 800 miliar itu. Jadi arahnya kemarasan nalede maimo kepuasaan di nomor 3.